101 kakak ipar tercintaku. Huo Zixing diam-diam memberi Yan Jingyi acungan jempol. Luar biasa. Kamu sangat luar biasa. Kamu begitu luar biasa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Ini yang kamu sebut berpendidikan. Alis Yan Jingyi terangkat. Ia memelototi ponsel itu, seolah-olah ponsel itu adalah Huo Zixing. Aku bisa mengumpatimu, apa kamu bisa? Aku bisa menghidupkan orang mati dan membuat orang yang hidup menjadi mati, apa kamu bisa? Jika itu semua tidak bisa disebut berpendidikan, lalu apa arti berpendidikan yang kamu sebut itu? Wanita ini benar-benar kasar dan arogan. Suruh Paman Zhang mencarikan tutor untukmu. Huo Zixing berujar dengan dingin. Mencarikan tutor. Carikan saja tutor untuk adik perempuanmu itu. Maki Yan Jingyi dalam hati. Dasar pria aneh, kikir, dan berdarah dingin. Aku peringatkan kamu, lebih baik jangan kembali lagi ke sini, atau aku akan menidurimu. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi langsung menutup panggilan itu dengan marah. Huo Zixing menatap lurus pada layar ponselnya yang telah kembali ke halaman utama dengan ekspresi geramnya. Menidurinya. Ah! Sedangkan Huo Zixing menatap Yan Jingyi dengan terkejut. Bear ngesek. Itu adalah kata-kata yang sangat kasar. Bahkan, kakak kedua yang seharusnya mengatakan itu. Batin Huo Zixing. Dia benar-benar tidak tahu malu. Huo Zixing masih merutuki Yan Jingyi dalam hatinya. Nafas Yan Jingyi sudah kembang kempis. Ia kini menatap Huo Zixing seraya berujar ketus. Apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak pernah melihat wanita cantik marah? Padahal pria itu hanya ingin mengambil kembali ponsel miliknya. Panggilan pertama setelah sekian lama antara Yan Jingyi dan Huo Zixing berakhir seperti itu. Saat Yan Jingyi telah naik ke lantai atas, Huo Zixing pun segera melesat duduk di sofa. Ia mengambil ponselnya dan memeriksanya dengan serius. Hatinya begitu gusar. Wanita ini benar-benar nekat. Apa yang harus dia lakukan di depan kakak keduanya nanti? Padahal meskipun sangat sulit, dia dan Huo Qingyuan telah menerimanya, tapi sekarang. Hufet. Huo Zixing beralih membuka Weibo. Ia memeriksa akun Weibo Yan Jingyi terlebih dahulu sebelum dia mengunggah sesuatu. Huo Sanxiao berada di kerumunan bunga, semoga kakak ipar keduaku bersikap baik dan lembut setiap hari. Begitu pesan itu diunggah, banyak netizen mulai membicarakan menantu kedua keluarga Huo yang baru saja diketahui oleh publik. Sanxiao, apa nyonya muda kedua tidak baik? Sejak zaman dulu, keluarga kaya raya begitu rumit. Begitupun dengan keluarga Huo yang juga begitu pelik. Aku khawatir menantu kedua melakukan sesuatu yang membuat Sanxiao marah. Suamiku, cepat ajak aku pulang, aku akan menjagamu di rumah itu suamiku. Jelas-jelas dia suamiku yang gagah dan aku yang cantik. Sekelompok orang yang pandai membual. Huo Zixing mendengus dingin. Apa kamu bisa mengalahkan Yan Jingyi, wahai wanita-wanita yang menyebutku suami kalian? Pria itu menggerutu dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Huo Zixing merasa jika unggahannya di Weibo barusan akan menyudutkan dan merusak reputasi Yan Jingyi. Karena takut akan pembalasan Yan Jingyi, dia pun mengunggah satu pesan lagi. Huo Sanxiao berada di kerumunan bunga, jangan salah paham. Aku benar-benar memujinya, dan aku menyukai kakak ipar keduaku. Segera setelah itu, Huo Qingyuan pun merasa tidak mau ketinggalan, sehingga ia juga mengunggah sesuatu. Huo Qingyuan, kakak ipar kedua sudah seperti dewi bagiku. Menghinanya sama saja dengan menghinaku. Di bawahnya, Huo Qingyuan juga melampirkan foto ruang kelasnya. Apa masalahnya? Kakak adik keluarga Huo saja begitu menyukai menantu kedua keluarga Huo ini. Aku tiba-tiba penasaran, sebenarnya di mana keberadaan menantu kedua keluarga Huo ini. Desas-desus mengenai menantu kedua keluarga Huo pun semakin banyak. Sedangkan Yan Jingyi yang sedang dibicarakan netizen saat ini justru tengah mengemasi kopernya. Besok pagi, dia sudah harus pergi ke kota Sikeng bersama dengan kru film. Bahkan jika dia bekerja lembur, dia masih membutuhkan waktu setidaknya seminggu untuk kembali pulang. Terakhir, Yan Jingyi mengemasi dompetnya juga. Selain terdapat ratusan uang tunai, ada juga kartu debit yang berisi uang 1000 yuan, yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuh ini. Tatapan Yan Jingyi beralih pada black card yang berada di atas meja. Ia menggertakkan giginya dan memaki dengan lirih, dasar pria aneh. Huo Zixing, aku benar-benar tidak cocok denganmu. Aku harus menemukan pria yang lebih kaya dan lebih tampan dari kamu. Bab 102. Kakak kedua benar-benar keterlaluan.
Huo Qingyuan menjadi orang yang paling sedih saat mengetahui Yan Jingyi akan meninggalkan kota Senjing. Gadis itu pergi ke kamar Yan Jingyi sambil memeluk bantalnya. Melihat Yan Jingyi yang tengah mengemasi kopernya seraya mengumpat pelan, Huo Qingyuan tidak berani menyelanya. Hingga akhirnya, Yan Jingyi telah selesai berkemas. Kakak ipar, apa kamu benar-benar harus syuting keluar kota kali ini? Paling tidak aku harus pergi selama seminggu. Kenapa? Huo Qingyuan menipiskan bibirnya, apa kamu punya cukup uang? Kebetulan aku ada uang lebih, jadi aku bisa memberikannya padamu. Yan Jingyi yang berpikir jika Huo Qingyuan telah membantunya mengumpulkan uang 50 juta kemarin pun dengan tegas menolak, tidak perlu. Jika aku mati kelaparan berarti itu salah kakak keduamu. Kakak kedua benar-benar keterlaluan, bagaimanapun itu adalah istrinya sendiri, bagaimana bisa dia memblokir kartu kreditnya? Maki Huo Qingyuan dalam hati. Di luar sana tidak simen di rumah. Katakan padaku jika ada yang menggertakmu. Tidak ada yang boleh menggertak ataupun menghina anggota keluarga Huo. Alis Yan Jingyi terangkat, menurutmu siapa yang berani menggertakku? Benar juga, Huo Qingyuan mengamini dalam hati. Anu, kakak ipar, saat kamu kembali nanti, aku ingin mengenalkanmu pada seseorang. Yan Jingyi mengangguk acuh, ini sudah larut, kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu dan tidur? Huo Qingyuan hanya menimpalinya dengan kata, oh, pelan. Ia memeluk bantalnya dan berjalan perlahan menuju pintu kamar. Tetapi ia berhenti selama beberapa saat. Menyadari Huo Qingyuan masih berdiri dalam kamar itu, Yan Jingyi pun tidak bisa mengabaikannya lagi. Apa masih ada yang mau kamu katakan? Aku menonton film horor dengan teman-teman sekelasku hari ini. Awalnya aku merasa tidak apa-apa, tapi sekarang aku agak, Huo Qingyuan merasa sedikit malu saat mengatakan hal ini. Yan Jingyi takut. Apa aku terdengar begitu penakut? Aku berkelahi setiap hari. Aku rasa itu cukup membuatku terlihat berani. Huo Qingyuan menggerutu. Yan Jingyi melirik tempat tidurnya yang kecil. Lebarnya kurang dari 1,5 meter. Hei, tempat tidurnya terlalu kecil untuk menampung 2 orang. Mata Huo Qingyuan pun berbinar cerah saat merasa memiliki harapan. Kalau begitu, kita tidur di kamarku saja. Tempat tidurku besar, tidak masalah jika ditiduri 4 orang sekaligus. Yan Jingyi terdiam. Ia menatap tempat tidurnya yang kecil dengan kening berkerut. Huo Qingyuan tiba-tiba teringat dengan hari-hari pahit yang harus dialami Yan Jingyi di keluarga Huo sebelumnya. Hatinya merasa sedikit sedih. Kalau begitu, aku, kakak ipar, masih banyak kamar kosong di rumah ini. Kamarmu terlalu kecil, ayo kita ganti kamarmu dan kita hias sesuai seleramu. Yan Jingyi tidak menjawab. Apa yang harus diganti? Ruangan ini yang akan membuatnya terus mengingat kekejaman Huo Zishan. Yan Jingyi tiba-tiba meremas benda yang ada di tangannya saat ini. Saat aku menjadi aktris ternama dan bisa menghasilkan banyak uang nanti, aku pasti akan menukar 10 juta koin untuk membunuh Huo Zishan. Dan aku sendiri yang akan menggali kuburannya setiap malam. Huo Qingyuan merasa gemetar, selamat malam kakak ipar. Kakak ipar, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, mungkin saja hanya omong kosong belaka. Tapi saat Yan Jingyi yang mengatakannya, apakah kakak ipar benar-benar membenci kakak kedua hingga dia ingin membunuhnya? Pikir Huo Qingyuan. Dia tidak ingin kehilangan kakak keduanya dan melihat kakak ipar keduanya masuk penjara. Tidak bisa, aku harus memikirkan cara untuk menyatukan kakak kedua dan kakak ipar kedua. Hanya saat hubungan keduanya baik, maka hubungan semua anggota keluarga Huo pun akan baik. Huo Qingyuan bertekad dalam hati. Yan Jingyi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Huo Qingyuan. Dia sendiri sedang menyusun rencana bagaimana cara untuk menjadikannya kaya. Dia yakin bahwa dia akan menghasilkan uang dari film Bandit Wanita. Tetapi biaya hidup saat ini sangat tinggi, jadi mengandalkan itu saja pasti tidak akan cukup. Bagaimanapun juga kita harus syuting dengan baik. Batin Yan Jingyi. Saat matahari mulai terbit, Huo Qingyuan mengantar Yan Jingyi ke bandara menggunakan mobilnya sendiri. Dia menatap kepergian Yan Jingyi seolah-olah ia akan ditinggal mati. Sayang, kamu terlambat, ujar Zhuang Heng saat ia mendekati para kru film. Pria itu mengenakan jas berwarna hitam. Kacamata hitam juga tampak menggantung di pangkal hidungnya. Ia melipat tangannya di depan dada. Gayanya sungguh terlihat seperti orang asing yang tidak mau bergaul dengan sekitarnya. Sebenarnya, apa sih yang salah denganmu? Bab 103. Sayang, kamu tidak boleh bersikap begitu kejam.
Zhuang Heng mengeluarkan sebatang rokok lalu meletakkan rokok tersebut di bibirnya. Ia mengibaskan tangan pada asistennya untuk segera menyerahkan korek api. Pria itu kemudian melirik ke bawah, lalu melemparkan korek api itu sebelum menangkapnya kembali seraya mulai memantikkan api untuk menyalakan rokoknya. Aku sudah menunggumu. Suaranya sengaja dibuat rendah agar terdengar serak dan seksi, membuat para wanita yang ada di sana mulai menutupi wajah mereka masing-masing karena begitu terpesona. Apa dia sedang berlaga menjadi tokoh Su Wenqian di film Pantai Shanghai? Semua orang merasa aneh. Yan Jingyi bergerak menghindar dengan perasaan geli, menjauh dariku. Sutradara Tao, ayo kita pergi. Ini adalah pertama kalinya bagi Yan Jingyi naik pesawat yang legendaris itu, jadi dia begitu bersemangat. Tapi sayang sekali, ada orang idiot yang selalu merusak suasana hatinya. Sayang, kamu tidak boleh bersikap begitu kejam. Bukankah kamu menyukaiku yang seperti ini? Cukup jadi dirimu sendiri saja. Setidaknya itu terlihat lebih baik. Raut wajah Zhuang Heng tampak terluka. Wanita ini bahkan tidak menyukainya. Ia mengambil ponselnya dan memotret dirinya sendiri. Zhuang Heng, pria paling tampan di alam semesta, apa aku tampak buruk dengan penampilan seperti ini? Sebelum pesawat lepas landas, Zhuang Heng bersikeras untuk duduk di samping Yan Jingyi dan mulai membaca komentar dari penggemarnya. Kak Hengku telah mengubah nama akun Weibo-nya lagi. Kak Heng, kamu tetap terlihat tampan dengan penampilan apapun. Kak Heng adalah manusia paling tampan di bumi dan seluruh galaksi ini. Pria paling tampan nomor satu di alam semesta ini adalah Kak Hengku. Kak Heng, kamu tampan sekali. Aku bahkan lebih mencintaimu sekarang. Zhuang Heng merasa puas. Nah, bagaimana bisa dia terlihat buruk? Yan Jingyi pasti gengsi dan malu untuk mengakui ketampanannya. Hari sudah gelap saat mereka tiba di kota Sikeng. Masyarakat dan budaya di kota ini begitu khas. Gaya arsitekturnya pun terlihat sangat berbeda dari kota Senjing. Kali ini kita akan syuting di gurun. Semua orang telah bekerja keras. Tao Wei bertepuk tangan sebelum melangkah ke hadapan Yan Jingyi. Jingyi, apa ada pesan dari nyonya muda kedua? Yan Jingyi pun merasa kebingungan. Pesan apa? Bukan apa-apa, hehehe. Aku hanya ingin dipuji. Akan lebih baik jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan nyonya muda kedua, batin sutradara Tao. Hufet. Entah kebetulan atau tidak, kru film, penguasa pulau, juga memiliki adegan yang harus diambil di kota Sikeng. Tidak hanya itu, mereka bahkan menginap di hotel yang sama. Kru, bandit cantik, tampak sangat jengkel ketika mereka bertemu kru lawannya. Begitu mereka tiba di pintu hotel, mereka dapat melihat Lin Chenggong dan kru film yang mulai mendekat. Kali ini, Yan Jingyi akhirnya dapat bertemu dengan Liu Ran yang terkenal itu. Wanita itu tampak berbeda. Menurut Yan Jingyi, janda keluarga Wang di kaki Gunung Heiyun bahkan jauh lebih cantik daripada wanita satu ini. Lin Chenggong melirik Yan Jingyi seraya tersenyum kecut. Kebetulan sekali, senior juga menginap di sini. Tao Wei mendengus dingin, apa kamu takut kalau kamu tidak akan bisa syuting di sini? Kenapa kalian mengikuti kami? Senior, sudah jelas kalau kamilah yang menginap di sini lebih dulu. Kami sudah sampai di Sikeng sejak semalam. Bagaimana bisa kami mengikuti kalian? Liu Ran menatap Yan Jingyi dengan tatapan meremehkan, lalu beralih pada Zhuang Heng, aku paham jika sutradara Tao ingin mencapai puncak karir secepat mungkin. Tapi mencuri ide orang lain itu sangat keterlaluan. Kak Heng, kamu adalah aktor ternama di industri ini. Bagaimana bisa kamu yakin untuk bekerja sama dengan sutradara yang pernah memiliki catatan kriminal? Apa wanita ini ingin kucongkel bola matanya? Maki Yan Jingyi. Yan Jingyi menyentuh ujung hidungnya. Sedangkan Zhuang Heng menatap Liu Ran dengan jijik, kamu siapa? Aku bekerja sama dengan siapapun itu bukan urusanmu. Liu Ran tampak tertegun mendengar ucapan Zhuang Heng. Kak Heng, kamu bahkan pernah mengirimiku bunga. Setelah itu, Liu Ran melirik Yan Jingyi lagi. Jangan memfitnahku. Kapan aku pernah mengirimimu bunga? Zhuang Heng membalasnya tegas, kemudian menatap Yan Jingyi dengan tatapan memelas, sayang percaya padaku. Aku tidak bohong. Padahal aku pernah menerima bunga dari Kak Heng lebih dari sekali. Gumam Liu Ran. Bab 104. Aktor ternama yang tak tersentuh. Zhuang Heng beralih melirik Liu Ran, seharusnya kamu berkata jujur kalau itu dikirim oleh asistenku. Jadi tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Jangan coba-coba untuk mengusikku ya, karena aku adalah aktor ternama yang tak tersentuh.
Asisten Zhuang Heng yang mendengarnya merasa sangat dirugikan. Kak Heng, sudah jelas-jelas kalau kamulah yang menyuruhku untuk mengirimnya. Kamu keterlaluan. Setelah aku membantumu, kamu malah mengkambing hitamkan aku seperti ini. Makinya dalam hati. Tapi, karena Kak Heng sudah berani mengatakan semua omong kosong ini, jadi mau tidak mau aku harus mengikutinya juga. Asisten Zhuang Heng berusaha menelan kembali makiannya ke dalam perut. Ya, saya mengagumi Kak Liuran. Zhuang Heng merentangkan tangannya dengan ekspresi mencemooh. Kamu sudah mendengarnya sendiri, kan? Aktor ternama sepertiku ini masih sangat polos, jadi aku tidak akan mungkin berhubungan dengan wanita antah berantah sepertimu. Wanita antah berantah. Apa Kak Heng mengatainya wanita antah berantah? Liuran merasa sangat marah. Namun karena ada banyak orang di sini, jadi dia harus menjaga citranya, sepertinya aku salah paham. Aku benar-benar berharap bisa bekerja sama dengan Kak Heng. Zhang Yilei selalu berusaha untuk menggodanya, tapi apa yang Zhang Yilei punya? Dia selalu tertarik pada Zhuang Heng, dan hanya Zhuang Heng yang pantas bersamanya. Aku ngantuk, kalian lanjutkan saja, jangan pedulikan aku. Yan Jingyi mulai menguap. Saat ia bersiap untuk pergi, seorang wanita muda yang berdiri di belakang Liu Ran tiba-tiba menjulurkan kakinya. Berapa usia wanita itu sebenarnya? Kenapa masih memainkan trik kekanakan seperti ini? Pikir Yan Jingyi. Yan Jingyi pura-pura tidak melihatnya. Dia terus berjalan dengan tenang. Saat ia akan melewati kaki wanita itu, dia segera mengangkat kakinya dan menginjak kaki wanita itu dengan keras. Ah! Suara jeritan keras terdengar tiba-tiba, membuat mata semua orang tertuju pada wanita itu. Lili, ada apa? Liu Ran bertanya dengan mengernyitkan dahinya. Kak Ran, Yan Jingyi menginjakku. Setelah mengatakan itu, Liu lalu melepas sepatunya dan dapat dilihat dengan jelas kalau punggung kakinya telah memerah dan bengkak. Melihat hal itu, Liu Ran berteriak keras seraya melangkah maju untuk membantu Lili. Aku ingat jika ada adegan yang mengharuskanmu menari besok. Bagaimana kamu bisa menari jika kakimu bengkak begini? Lin Chenggong menghampiri Yan Jingyi dan memakinya. Yan Jingyi, sebagai aktris pendatang baru yang baru mulai terkenal kamu sangat sombong. Apa kamu benar-benar tidak takut akan diusir dari industri hiburan ini? Jika hari ini kamu tidak meminta maaf kepada Lili, semua orang bisa berpikir kalau aku, Lin Chenggong, tidak mampu untuk melindungi para artisnya. Tao Wei yang suasana hatinya sedang buruk pun menjadi semakin marah ketika mendengar ucapan Lin Chenggong. Dia menyingsingkan lengan bajunya seraya berkacak pinggang. Dia sudah bersiap untuk meneriaki Lin Chenggong sebelum Yan Jingyi melangkah mundur dan menginjak kaki Lili yang satunya lagi dengan keras. Lili pun terhuyung dan jatuh terduduk di lantai dengan kesakitan. Yan Jingyi, bukankah kamu telah melanggar hukum dengan melakukan ini? Liu Ran berjongkok untuk membantu Lili. Ia menatap Yan Jingyi nyalang, bagaimana bisa sutradara tahu bekerja sama dengan orang yang kasar dan tidak tahu aturan sepertimu? Ini cukup impas, bukan? Ucap Yan Jingyi datar seraya menunjuk seorang paparazi yang bersembunyi di balik pot bunga besar di luar pintu. Apa kamu pikir semua orang sama butanya denganmu? Selain itu, Yan Jingyi terdiam sejenak. Ia menatap Lili meremehkan. Apakah kamu pikir kamu itu seorang selir favorit raja yang bertarung di istana? Kamu menjulurkan kaki besarmu itu untuk menjegalku. Aku bukanlah karakter protagonis yang bodoh dan naif. Aku peringatkan kamu, jika kamu benar-benar mengusikku, aku akan membuat seluruh keluargamu mati bunuh diri. Aku telah melihat banyak kesombongan, tapi aku tidak pernah melihat kesombongan yang seperti ini. Jelas-jelas dialah yang telah menginjak orang tanpa alasan yang jelas, tapi justru dia yang memperingatkan orang lain. Banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi mencemooh pada Yan Jingyi. Yan Jingyi, kamu mencoba mempersulit hidupku bukan? Tidak peduli seberapa besar kesabaranku, aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Ucap Lin Chenggong. Wajah Lin Chenggong tampak pias. Kamu mau segera meminta maaf kepada Lili atau menunggu kehancuranmu? Zhuang Heng merasa tidak terima saat melihat Yan Jingyi yang sedang disudutkan dan ditindas. Siapapun yang berani menyentuh wanita kesayanganku maka dia akan berhadapan denganku. Apa kalian pikir aku orang sembarangan? Setelah itu, Zhuang Heng juga menendang kaki Lili dengan sengaja. Bengkaknya jadi merata. Aku pikir kakimu cukup jelek, jadi jangan coba-coba julurkan kakimu lagi pada kaki cantik wanita kesayanganku. Bab 105. Kamu tidak tahu malu. Kak Heng, aku masih mau berdalih. Mata orang-orang tidak rabun. Semuanya melihat kalau kamulah yang menjulurkan kakimu sendiri.
Kamu masih ingin menuduh Yan Jingyi? Apa kamu tidak takut akan pincang? Zhuang Heng menatapnya jijik, jika bukan karena ada kesayanganku ini, aku akan benar-benar membuatmu menjadi cacat. Lili mengatupkan bibirnya seraya menatap Zhuang Heng dengan air mata berurai. Sutradara Lin yang menyuruhnya untuk menjegal Yan Jingyi. Diam-diam Lin Chenggong mengedipkan matanya pada Lili. Yan Jingyi dapat melihat interaksi keduanya. Sebenarnya aku bukanlah orang yang rumit. Jika kamu meminta maaf padaku, maka aku akan melupakan kejadian ini. Minta maaf. Yan Jingyi sungguh menyuruhku untuk meminta maaf. Pekik Lili dalam hati. Lelucon apalagi ini? Liuran si aktris yang sedang naik daun saat ini segera berdiri dan menatap remeh pada Yan Jingyi. Sebagai seorang aktris, aku malu memiliki rekan kerja sepertimu. Semua orang telah melihat bahwa kamulah yang menginjak kaki Lili tanpa alasan yang jelas. Dengan sepatu hak tinggimu, semua orang pun akan tahu betapa menyakitkannya itu. Dia sengaja menjulurkan kakinya sendiri. Omong kosong apa itu? Liuran memiliki reputasi yang baik di antara para aktris. Sebagian besar aktris pendatang baru pun sangat menghormatinya. Dia pikir Yan Jingyi akan mencari muka di hadapannya juga, tetapi dia tidak menyangka kalau Yan Jingyi ternyata begitu arogan. Raut wajahnya perlahan mulai berubah. Ia memasang ekspresi cemas, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Awalnya aku bersimpati padamu karena masalah Cheng Ruoxue, tapi sekarang sepertinya memang kamu yang bermasalah. Bagaimana bisa begitu banyak psikopat yang suka mencari mati di zaman modern ini dibandingkan dengan zaman dulu? Ini benar-benar membuat Yan Jingyi merasa kesal. Tapi jika dia membunuh orang lagi, mungkin saja dia harus kembali ke neraka dan menunggu selama 500 tahun lagi. Demi reputasiku dan sutradara Lin, kamu hanya perlu meminta maaf, maka semua masalah ini akan selesai. Aku percaya kalau semuanya akan menjadi lebih buruk jika masalah ini muncul di daftar topik hangat internet. Astaga, aku emosi sekali. Yan Jingyi sudah tidak tahan. Yan Jingyi akhirnya sudah tidak dapat menahan dirinya untuk berteriak. Kamu tidak tahu malu ya? Sebenarnya aku tidak ingin bersikap kasar padamu, tapi kamu sudah membuatku begitu marah. Bersyukurlah kamu terlahir di zaman modern ini. Jika kamu terlahir di zaman dulu, maka aku akan membawamu dan menggantungmu di pintu markas untuk jadi tontonan orang-orang. Tubuh Liuran sudah gemetar menahan amarahnya yang memuncak. Apa yang Kak Han sukai dari wanita ini? Yan Jingyi, jangan keterlaluan kamu. Kami tidak akan melupakan kejadian hari ini. Tunggu saja. Sedangkan Lin Chenggong melambaikan ponsel di tangannya. Tunggu sampai video ini diunggah. Kamu akan benar-benar hancur saat itu terjadi. Tao Wei merasa jika ini adalah waktunya untuk memainkan perannya. Dia berjalan dan berdiri di depan Yan Jingyi, menatap marah pada Lin Chenggong. Apa kamu pikir hanya dirimu yang punya ponsel? Aku juga punya. Oh, dan aku juga merekam tindakan licikmu. Aku ingin lihat siapa yang akan benar-benar hancur nanti. Lin Chenggong terkejut. Apa maksud Tao Wei? Tao Wei memutar video itu, tepat pada adegan ketika Lili sengaja menjulurkan kakinya. Oh, ternyata maling, teriak maling. Ternyata kru kalian juga begitu. Kamu masih mau bekerja sama dengan aktor ternama sepertiku. Jangan mimpi, ejek Zhuang Heng. Kini semua orang terdiam. Lin Chenggong tidak menyangka jika Tao Wei bisa bertindak begitu cerdas. Tao Wei merasa lega melihat ekspresi Lin Chenggong dan para krunya yang tidak bisa berkutik lagi. Untung saja dia mengawasi gerak-gerik Lin Chenggong dan tahu jika pria itu pasti memiliki rencana yang licik. Saat dia melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan tadi, maka dia segera meraih telepon genggamnya untuk merekamnya lebih dulu. Liuran masih terkejut, dia menatap Lili yang tengah menundukkan kepalanya. Diam-diam ia mengepalkan tangannya. Perlahan, ia mengangkat kepalanya lalu mengulas senyum lemah di wajahnya. Maaf, aku terlalu emosi tadi. Aku hanya tidak terbiasa melihat pendatang baru yang ditindas, lagi pula, aku juga seorang pendatang baru. Selanjutnya bab 106 menjadi wanita yang berwajah boros di masa depan.